Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semuanya. Maaf ya, sebelumnya tadi ada kesalahan teknis untuk Zoom-nya, jadi harus dioper ke Zoom yang satunya ya. Jadi nanti kalau sudah kembali bisa akan diinformasikan. Jadi sementara kalau belum ada informasi, tetap menggunakan link Zoom ini ya untuk kuliah hari ini. Tapi nanti kalau ada perubahan diinformasikan lagi. Oke, untuk sesi diskusi atau sesi tanya jawab untuk materi metabolisme karbohidrat, ini kan materinya sudah saya sharekan ya. Jadi harapannya sih sudah disimak dari materi yang saya berikan. Jadi hari ini saya hanya tinggal mengambil nilai keaktifan ya untuk bisa kita bersama-sama simak, mereview, kemudian mengulas ya dari apa yang sudah dijawab atau sudah dijelaskan oleh rekan-rekan mahasiswa dan sekaligus kita belajar kembali ya dari materi yang sudah disampaikan. Oke, untuk metabolisme karbohidrat sendiri sebetulnya kalau dilihat dari pengertiannya ya sebetulnya istilah metabolisme itu sama ya. Karena prinsipnya semua makhluk hidup ya itu pasti melakukan proses metabolisme untuk kelangsungan hidupnya. Mau itu makhluk hidup yang bersifat seluler, yang tunggal, atau yang sifatnya multiseluler. Ya, yang tunggal itu misalkan seperti bakteri ya, itu pun juga harus melakukan proses metabolisme. Nah, yang multiseluler seperti manusia, hewan, tumbuhan, itu pun juga melakukan proses metabolisme. Hanya saja dalam rangkaiannya ada beberapa yang perlu diperhatikan karena tidak selalu sama ya. Tumbuhan dengan hewan tentu berbeda. Hewan dengan manusia meskipun memiliki kemiripan yang sama ya, apalagi yang sama-sama dalam golongan mamalia ya, tapi dalamnya ada beberapa hal yang memang perlu dipahami ya. Nah, untuk kesempatan yang pertama ini kita akan melaksanakan sesi tanya jawab dengan materi metabolisme karbohidrat ya. Jadi sebelum lanjut ya berkenaan dengan proses-prosesnya seperti apa, kalian harus paham dulu apa itu metabolisme. Dengan kita tahu pengertiannya, nah tentu akan mudah bagi kita untuk belajar. Tahu dulu metabolisme itu apa, kemudian fungsinya bagi tubuh manusia itu apa. Ya. Nah di sini saya silakan ya yang sudah raise hand. Siska, Bu. Riza, Bu. Yang sebentar ya, resen saja, nanti saya panggil ya namanya. Nanti kalau semuanya berbicara nggak kedengeran sayanya. Oke, yang pertama kali resen tadi Zirli. Silakan Zirli. Zirli ada? Ada, Bu. Oke, Pertanyaannya silakan. metabolisme ya, Bu ya? Oh, sorry. Di atasnya ya. Izin menjawab, Bu. Metabolisme itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu metabolismos, yang berarti perubahan. Dalam artian, metabolisme itu semua reaksi kimia yang terjadi dalam organisme, termasuk pada tingkat sel. Untuk fungsi dari metabolisme itu sendiri pada tubuh manusia itu, yang pertama itu mengganti sel-sel atau jaringan yang rusak. Yang kedua itu respirasi jaringan pada tubuh. Yang ketiga itu pertumbuhan jaringan tubuh. Yang keempat itu penyusun unit pembangun sel. Dan yang kelima itu menghasilkan energi dari perubahan-perubahan zat-zat makanan yang ada pada tubuh. Sekian, Bu. Oke, baik. Kemudian saya berikan kesempatan satu kali lagi untuk mahasiswa lain yang sudah raise hand. Di sini ada Tri Rastutiani. Silakan kalau ingin menjawab. Mau menjawab? Mau, Bu. Oke, silakan. Metabolisme berasal dari bahasa Yunani metabolismos yang berarti perubahan.
yaitu semua reaksi kimia yang terjadi dalam organisme termasuk pada tingkatan sel. Fungsi metabolisme yaitu yang pertama mengganti sel atau jaringan yang rusak, yang kedua respirasi jaringan pada tubuh, yang ketiga pertumbuhan jaringan tubuh, yang keempat penyusun unit pembangun sel, yang kelima menghasilkan energi dan perubahan zat-zat makanan yang ada pada tubuh. Sudah Bu, cukup. Terima kasih. Baik, harapannya ya dari penjelasan mahasiswa tadi, kedua mahasiswa kita, kalau pengertian dari metabolisme itu sudah dipahami dengan baik ya. Karena tentunya ini sudah ada dalam materi ya. Jadi bukan sesuatu yang sulit untuk dicari gitu kan. Apalagi sekarang Google itu menjadi tempat referensi yang mudah ya untuk kita bisa mencari pengertian-pengertian apalagi yang sifatnya dasar sekali ya. Nah, istilah metabolisme yang tadi saya sampaikan itu memang sifatnya sangat umum ya. Yang jelas umum di sini berlaku untuk semua makhluk hidup. Karena sebetulnya kalau dilihat dari asal kata bahasanya ya, metabolisme itu kan diambil dari bahasa Yunani ya, dari metabolismos ya, yang itu berarti adanya perubahan. Sesuatu yang awalnya begini jadi begitu, sesuatu yang awalnya begitu jadi begini. Nah, itulah perubahan yang memang terjadi di dalam tubuh manusia ya. Tetapi yang begini begitu itu bukan sesuatu yang cuma-cuma ya, artinya ada tujuannya ya, yang dimana prosesnya itu terjadi secara kimiawi. Makanya di dalamnya erat kaitannya untuk metabolisme ini terjadi proses reaksi kimiawi ya, yang itu terjadi di organisme itu sendiri. Kita tahu bahwasanya setiap organisme itu pasti memiliki sel ya. Kalau uniseluler berarti selnya satu ya. Kalau multiseluler berarti lebih dari satu atau banyak. Nah, artinya metabolisme ini terjadi pada tingkat sel. Itulah kenapa kita bisa simpulkan sel itu bukan sesuatu yang diam, bukan sesuatu yang mati ya. Sesuatu yang memang hidup, butuh energi, bisa menghasilkan energi. Ya, jadi dalam hal ini ada proses yang memang penting terjadi di dalam sel. Jadi logikanya tidak akan mungkin suatu makhluk hidup tanpa adanya sel. Ya, jadi dalam hal ini memang sel itu sangat banyak sekali ya perannya. Salah satunya itu untuk proses metabolisme. Nah, metabolisme itu sendiri di dalam tubuh khususnya pada manusia ini banyak sekali. Yang saya sampaikan ini tentunya hanya mewakili saja ya, yang memang menjadi poin-poin utama dalam proses metabolisme itu. Yang jelas tubuh kita ini bukan yang sifatnya awet ya. Jadi harus ada proses pergantian, regenerasi. Jadi kalau nggak regenerasi, usang ya. Itulah kenapa kita perlu menjaga, memelihara agar sel-sel kita ini selalu segar. Ya, jadi kalau nggak segar ya otomatis bagaimana dia akan meregenerasi untuk merawat dirinya sendiri tidak bisa, kan begitu ya. Atau dia akan bagaimana akan membentuk sel baru kalau dia sendiri aja tidak mampu untuk mempertahankan kesegarannya. Nah, itu ya ini dalam bahasa kita yang supaya enak untuk ditangkap gitu ya. Jadi ketika tubuh kita ini terpapar oleh faktor lingkungan yang bisa merusak, yang bisa menghambat, mengganggu, apapun itu yang sifatnya negatif ya, ya wajar saja kalau sel-sel kita bisa mengalami kerusakan ya karena paparan-paparan yang diterima setiap saat. Tapi karena ada kemampuan tubuh kita ini untuk bermetabolisme, jadi tentunya akan lebih mudah untuk mengganti sel atau jaringan yang rusak. Itu yang pertama. Yang kedua, respirasi jaringan pada tubuh. Respirasi ini sesuatu yang sifatnya mutlak diperlukan, di mana kita butuh yang namanya oksigen, butuh yang namanya energi. Jadi istilah oksigen itu tidak hanya sebatas bagaimana proses kita bernapas, mengambil oksigen, mengeluarkan CO2, tidak. Jadi bagaimana kita bisa menjelaskan istilah respirasi itu dari tingkat sel. Ya, di mana seluruh sel tubuh manusia itu harus bisa melakukan proses respirasi. Kemudian berperan juga di bidang bagaimana pertumbuhan tubuh dari makhluk hidup itu. Ya, karena kan sel jaringan ini kan harus tetap hidup ya,
harus tetap ada perubahan gitu. Kan nggak mungkin kan kita ini kecil terus kan nggak mungkin. Jadi ada proses pertumbuhan di sana. Itu pun efek karena adanya metabolisme. Kemudian sel itu juga harus dalam kondisi yang kokoh ya, harus ada yang memperkuat, harus ada yang bisa melangsungkan kehidupan bagaimana supaya sel ini bisa bertahan dengan baik ya. Belum saatnya rusak kok sudah rusak duluan. Nah, ini kan berarti ada sesuatu yang something wrong gitu ya di dalam sel itu sendiri. Kemudian yang terakhir adalah menghasilkan energi. Jadi tubuh kita itu apa sih tujuan kita untuk proses makan ya? Karena kita ingin mendapatkan yang namanya energi. Tapi makanan yang kita asup itu tidak akan bisa diserap oleh tubuh kita kalau makanan itu belum dibentuk menjadi bentuk yang lain. Di mana bentuk itu yang mampu diserap oleh tubuh kita. Ya, jadi nggak mungkin kan lambung kita itu semata-mata langsung menyerap nasi, menyerap lauk pauk yang kita makan kan nggak mungkin. Jadi ada proses pencernaan di sana, baik secara fisik maupun kimiawi yang memang itu merubah bentuk dari awalnya A menjadi B, sehingga B ini yang bisa diserap oleh tubuh. Nah, itulah proses metabolisme yang berlangsung di dalam tubuh manusia. Ya, jadi semua itu harus ada tahapannya, harus ada step by step-nya. Nah, ini adalah pengertian dan fungsi yang memang harus dipahami ya. Jadi sebelum kita lanjut ke bagian-bagian yang memang harus dipelajari setelah ini, tapi matangkan dulu pengertian dari metabolisme itu apa dan fungsinya. Jadi memang erat kaitannya dengan segala proses reaksi kimiawi yang ada di dalam tubuh manusia. Ya. Oke, setelah kalian memahami apa itu metabolisme, kemudian apa itu fungsi-fungsi dari metabolisme ya. Nah, secara umum di dalam tubuh manusia ya atau di dalam tubuh makhluk hidup pada umumnya itu terdapat dua jenis metabolisme. Ya, ada yang disebut anabolisme, ada yang disebut katabolisme ya. Jadi silakan siapa yang akan menjelaskan satu-satu ya. Jadi saya butuh 2 mahasiswa. Yang pertama bisa menjelaskan apa itu anabolisme, yang kedua bisa menjelaskan apa itu katabolisme. Baik, di sini yang sudah raise hand ada Riza dan Siska. Oke, silakan. Riza ada? Anabolisme itu proses penyusunan atau sintesis suatu molekul dari ukuran molekul sederhana menjadi kompleks. Sifatnya endergonik, yaitu membutuhkan energi. Fungsinya menggunakan energi yang dihasilkan dari reaksi katabolisme. Contohnya sintesa protein, fotosintesis. Siska ya, Bu. Oke. Di sini Siska bakal ngejelasin itu katabolisme. Mulai dari pengertiannya, jadi katabolisme ini adalah proses pembongkaran suatu molekul dari yang berukuran kompleks menjadi sederhana. Memiliki sifat yang eksergonik atau menghasilkan energi. Nah, fungsi dari katabolisme sendiri yaitu menyediakan bahan baku untuk mensintesis molekul lain dan menyediakan energi kimianya. Contohnya respirasi sel. Baik. Ya, sudah Udah, Bu. dijelaskan ya masing-masing apa itu anabolisme dan apa itu katabolisme ya. Nah, secara prinsipnya yang perlu dipahami di sini ya, sebetulnya ada satu kata kunci yang bisa kalian pegang ya supaya tidak tertukar keduanya karena memang dalam hal ini pengertiannya itu sangat berbeda ya atau berseberangan gitu ya. Dimana kalau yang anabolisme itu adalah proses penyusunan ya. Sedangkan kalau yang katabolisme itu proses perombakan atau pembongkaran ya. Jadi kalau dilihat dari penyusunan kan berarti sesuatu yang ukurannya kecil menjadi besar. Kalau dari bahasa kita sehari-hari ya, sesuatu yang kecil jadi besar atau sesuatu yang sedikit jadi banyak, itulah penyusunan. Kalau katabolisme berarti kan sesuatu dibongkar atau dirombak itu sesuatu yang besar jadi kecil. Nah, ini hal yang memang harus dipahami dulu. Jadi kalau seandainya tertukar, nah ini sesuatu yang sangat
berbeda gitu ya. Artinya jangan sampai ini menjadi pengertian yang tidak sesuai gitu. Sekali lagi ya, untuk katabolisme itu adalah proses pembongkaran. Sesuatu yang ukuran molekulnya besar jadi kecil. Sedangkan yang anabolisme itu penyusunan sesuatu molekul yang ukurannya kecil jadi besar. Ya. Nah, dalam hal ini tentunya kedua proses itu pasti membutuhkan yang namanya energi. Ya. Tapi dalam hal ini proses butuhnya ini di awal atau yang dihasilkan. Ya, jadi pasti ada energi yang terlibat. Ya. Nah, kalau katabolisme karena dia sesuatu yang membongkar, merombak kan, berarti energi yang dibutuhkan itu harus besar di awal. Ya. Bagaimana dia akan memecah suatu molekul besar kalau tidak ada energi. Ini logikanya seperti itu. Ya, jadi dalam hal ini perlu dipahami ya. Nah, dalam kondisi tertentu ya di dalam tubuh kita, oh tadi saya kebalik ya, sorry. Untuk yang anabolisme ya, kalau anabolisme itu dia membutuhkan energi ya, jadi penyusunan sesuatu yang ukurannya kecil menjadi besar ya. Jadi kita bagaimana menyusun suatu molekul ya 1, 2, 3, kemudian di proses reaksi menjadi sesuatu yang kompleks ya. Nah, itu pasti membutuhkan energi, makanya disebut sebagai endergonik. Sedangkan yang katabolisme itu pembongkaran atau perombakan sesuatu yang ukurannya kompleks menjadi lebih sederhana. Nah, dalam hal ini sifatnya adalah eksergonik atau menghasilkan energi. Jadi satu membutuhkan energi, satu menghasilkan energi. Tentu dalam hal ini sesuatu yang pas gitu ya. Ada yang menghasilkan, ada yang membutuhkan. Jadi tidak kedua-duanya membutuhkan energi. Nah, kalau kedua-duanya membutuhkan energi, nanti energi dari mana kan begitu ya? Atau kedua-duanya hanya menghasilkan energi, tapi tidak ada yang membutuhkan. Nah, repot juga ya. Jadi harus ada yang menghasilkan, harus ada yang menggunakan ya. Nah, untuk fungsinya, kalau fungsinya yaitu sesuai dengan sifat itu tadi. Karena sifat dari anabolisme ini membutuhkan energi ya berarti fungsinya itu dia menggunakan energi yang dihasilkan itu digunakan untuk berbagai reaksi katabolisme di dalam tubuh. Ya. Sedangkan kalau katabolisme karena dia sifatnya adalah eksergonik menghasilkan energi, ya berarti dia menyediakan bahan baku untuk mensintesis molekul yang nantinya ya dapat digunakan untuk segala apapun itu reaksi kimiawi. Ya. Nah, dalam hal ini contohnya kalau katabolisme itu adalah respirasi sel, sedangkan anabolisme ini contohnya adalah sintesis protein. Kalau pada tubuh manusia. Kalau pada makhluk hidup lain seperti tumbuhan, contohnya fotosintesis ya. Nah, untuk yang kali ini yang sudah kalian simak di video, itu lebih pada katabolisme di dalam tubuh. Di mana semua reaksi-reaksinya itu akan menghasilkan energi ya, yang nanti dalam bentuk ATP. Sedangkan kalau anabolisme ini nanti akan ada di bab metabolisme protein ya, akan disampaikan bagaimana tubuh ini dapat mensintesis protein. Ya, tentunya dalam hal ini membutuhkan energi. Jadi ada timbal balik ya, timbal balik yang positif ya. Jadi ada yang menghasilkan energi, ada yang menggunakan energi. Nah, ini yang tidak boleh terbalik ya. Mana katabolisme, mana anabolisme. Nah, kalau pada gambar bisa dilihat di sini secara ilustrasinya ya. Jadi pada saat proses anabolisme ini molekul kecil akan disusun ya menjadi molekul besar tapi butuh bantuan energi. Sedangkan kalau katabolisme, molekul besar yang nantinya akan dipecah atau akan dirombak menjadi molekul kecil, ini akan menghasilkan energi. Ya, jadi satunya membutuhkan energi, satunya menghasilkan energi. Jadi bisa jadi energi yang digunakan dalam proses anabolisme itu berasal dari energi yang dihasilkan pada saat katabolisme. Ya, ini adalah konsep yang memang harus dipahami ya. Oke. Kemudian
ada istilah pengertian metabolisme dasar pada manusia. Ya, ini masih dasar, artinya belum secara spesifik, masih secara umum, tapi paling tidak kalian harus tahu ya proses secara umumnya seperti apa, alurnya seperti apa, karena ini menjadi bekal kalian ya untuk belajar ke next levelnya. Jadi setelah kalian memahami skema ini, nanti akan lebih mudah untuk mempelajari ke tahap berikutnya. Mungkin di pertemuan-pertemuan sebelumnya dengan Bu Yola ya, kalian sudah dijelaskan apa itu karbohidrat, strukturnya bagaimana, sifat-sifatnya bagaimana ya. Nah, sekarang kalian masuk ke bab untuk proses metabolismenya di dalam tubuh. Jadi alurnya seperti apa? Prosesnya seperti apa? Kalian harus paham ya. Jadi dalam hal ini memang butuh yang namanya keseriusan ya. Bagaimana kita bisa memahami suatu skema, jangan sampai kita tidak memahami konsepnya. Oke, nah sekarang yang ada di layar slide ya itu sudah ditampilkan alur metabolisme dasar manusia ya berdasarkan skema ini ya. Ini terhitung memang sangat sederhana begitu ya. Jadi nanti silakan siapa yang akan menjelaskan ya dari skema ini yang sudah raise hand. Yang sudah raise hand bisa diturunkan dulu ya. Nanti saya berikan kesempatan lagi kalau memang ada yang tidak mau menjawab ketika yang belum menjawab itu tidak mau ya. Tapi selama masih mau, saya berikan kesempatan bagi yang belum. Yang sudah raise hand ada Shirley. Kemudian yang kedua ada Sela. Shirley ada? Shirley ada? Nggak ada. Sela? Ada, Bu. Oke, silakan Ada, Bu, Sela. Sela dulu, silakan. Baik, Bu. Sela ya, Bu. Ya, jadi dalam proses Bu, itu, maaf. Ini selanya Sela Aprilia apa Sela siapa, Bu? Sela Ayu Safitri. Sela Ayu Safitri ya, Bu. Tulisan akunnya Sela Ayu Safitri. Ya. Ibu tadi udah ngomong, tapi malah ke silent, Bu. Maaf ya, Bu. Jadi karbohidrat, lipid, dan protein itu diproses melalui jalurnya masing-masing. Lalu asetil CoA itu adalah hasil katabolisme dan akan dioksidasi secara sempurna melalui siklus asam sitrat, Bu. Cukup. Oke, kemudian satu lagi, Shirley.
Iya, Ibu. Kurang banyak nggak? Banyak banget. Ini hangatmu sih? Sebentar ya, saya ini dulu pending dulu untuk Zoom-nya karena saya ada keperluan sebentar. Ditunggu dulu ya. Ini kuliah biokimia sampai jam berapa? Masih banyak banget ya kurangnya. Itu tuh baju aku buat sini nih. Pas. Sampai jam 10.30, Bu. Oke, tunggu sebentar ya.